Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Terima kasih ya atas atensinya bagi adik-adik para pencari ilmu. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada sesi hari ini. Sangat membahagiakan sekali sebenarnya gitu ya, menjalani kehidupan dengan kebermanfaatannya. Jadi kalau kita hidup itu harusnya bermanfaat kan gitu ya. Saat hidup kita bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa jadi bahagia gitu ya. Baik, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya sesi pertemuan sebelumnya berkaitan dengan sesi bidang ilmu tindak pidana korupsi. Kita akan coba urai kali ini tema kita berkaitan dengan bagaimana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara ini di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ya. Itu atau pemberantasan korupsi ya. Dia berpijak kepada dua pasal. Gitu ya. Pasalnya itu pasal apa aja, Pak? Pasalnya yang pertama itu adalah pasal 2, yang kedua itu adalah pasal 3. Maka pasal 2 dan pasal 3 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini menjadi sorotan gitu ya. Dan seringkali ini yang paling banyak menjadi alat untuk menjerat para pelaku korupsi. Yang pertama kita coba urai ya dari pasal 2. Itu dia. Pasal 2 ini tema besarnya itu adalah bagaimana rumusan korupsi itu terletak pada masuknya kata dapat itu dia, sebelum unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Maka rumusan korupsi dalam undang-undang pasal ini ya sangat sangat kental sekali nuansanya dengan konsep lelang gitu ya, konsep pengelolaan keuangan. Maka seringkali kita lihat yang menjadi para pelakunya itu adalah unsur pemerintahan itu sendiri. Itu dia. Unsur pemerintah itu sendiri. Contoh misal dilakukan oleh korupsi pembangunan gedung. Instansinya itu instansi mana? Itu dia. Biasanya seperti itu. Walaupun tidak selamanya itu berkaitan dengan instansinya langsung, tapi nanti kita bisa lihat bahwa sebagian besar kasus yang terjadi itu adalah berkaitan dengan bagaimana pengadaan barang maupun jasa di lingkungan pemerintah itu dijadikan objek kejahatannya. Maka rumusan pada pasal 2 undang-undang ini kita bisa lihat ya. Untuk menyimpulkan suatu perbuatan termasuk korupsi, menurut pasal 2 ini setidaknya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu setiap orang ya. Setiap orang ini subjek hukumnya, pelakunya. Baik itu orang, walaupun dia definisinya itu adalah orang. Tapi bisa nggak Pak, kira-kira korporasi yang kemudian kena pelakunya? Pidana korporasi. Pidana korporasi. Dalam Tipikor ini sebenarnya kalau dikatakan ada nggak korporasi yang bisa dipidana Pak? Yang dipidana sejatinya bukan korporatnya atau perusahaannya, tapi yang terpidana itu adalah pejabatnya. Kenapa? Karena badan hukum itu dia bergerak seperti manusia. Dalam teori fiksi bahwa dia dianggap seperti sama dengan manusia karena dia memiliki organ. Nah, organ yang menggerakkan inilah yang bertanggung jawab terhadap apa perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum. Karena dia dianggap seperti manusia. Itu dia. Maka konsepnya jelas dia berarti bagian daripada pelaku hukumnya gitu ya, si orangnya. Siapa? Contoh kalau direktur, siapa orang yang paling
paling bertanggung jawab terhadap PT atau CV, direktur, gitu ya. Maka direktur paling bertanggung jawab. Maka direktur dalam hal ini wajib mempertanggungjawabkan apa yang kemudian dilakukan oleh PT atau CV tersebut, misal gitu ya. Oke, itu secara sederhananya. Lalu unsur yang kedua itu memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Maka dalam konsep tindak pidana korupsi itu tidak hanya berbicara mengenai memperkaya diri sendiri. Karena seseorang biasanya kalau ada motif memperkaya diri sendiri tentu itu memang korupsi. Namun yang memang permasalahan selanjutnya itu adalah atas perbuatannya dia memperkaya orang lain. Itu dia. Walaupun dia nggak menikmati, tapi dia memperkaya orang lain, itu termasuk korupsi. Memperkaya orang lain ini bagaimana Pak? Yang dikatakan memperkaya orang lain hingga kita dikatakan korupsi. Memperkaya orang lain atau korporasi secara melawan hukum. Kalau secara berkesesuaian dengan hukum nggak ada masalah. Misal gini, kita berikan suatu pekerjaan kepada A mempekerjakan dengan baik. Hingga kemudian dia tercapai targetan, bahkan dia buat lebih baik daripada estimasi kita, gitu ya. Dia buat dengan sesuai spek, gitu ya, semua sesuai standar. Hingga kemudian kita berikan fee-nya atau honorarium atas pekerjaan yang sesuai dengan nilai kontrak yang kita sepakati, cukup. Itu apakah memperkaya orang lain? Tidak. Dalam melawan hukum tidak. Itu dia. Dia berkesesuaian dengan hukum. Itu dia. Maka konsepnya itu dilihat apakah sesuai atau tidak dengan hukum. Kalau markup tentu itu tidak sesuai dengan hukum atau pelanggaran terhadap hukum. Itu ya. Maka bisa dilihat akan nampak mana yang memang bersih, jujur itu hebat gitu ya. Berani jujur itu hebat, mana yang bersih, mana yang kotor. Biasanya yang bersih itu dia nggak risih, tapi kalau yang kotor itu risih. Itu dia ya, yang kotor itu risih, takut, dia apa-apa takut. Itu memperkaya diri sendiri. Maka dengan cara melawan hukum. Melawan hukum ini menjadi unsur penting ya. Definisi melawan hukum ini bisa jadi perbuatan tersebut memang melanggar hukum, atau melawan hukum itu bisa diartikan juga dengan membuat suatu konsepsi yang salah atau memahami dengan konsepsi yang salah suatu hukum itu sendiri yang diatur, gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi ya orang berpandangan, misal gini, tidak ada dicantumkan kewajiban suatu pejabat A untuk mengatur secara rinci bagaimana program kerja terhadap pengadaan. Tapi dia buat, itu termasuk, gitu ya. Maka dengan cara melawan hukum ini sesuai ya. Jika undang-undang mengatakan A, dia buat B, markup, itu melawan hukum itu. Kemudian ada konspirasi di dalamnya, ada suap menyuap segala macam hingga mengakibatkan terjadinya kecenderungan terhadap sesuatu. Itu termasuk dalam kategori melawan hukum. Dan yang paling penting di akhirnya itu adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang dikatakan keuangan negara ini yang mana Pak? Ini baca lagi undang-undang keuangan negara ya, yang dari Kementerian Keuangan ini ya, yang diusulkan Kementerian Keuangan kemarin. Maka bisa kita lihat bahwa keuangan negara itu termasuklah apa yang kemudian masuk dalam APBN, APBD gitu ya. Seluruh lembaga negara maupun auxiliary organ gitu ya, atau lembaga tambahan negara yang bersumber dari APBN dan APBD, maka itu masuk ke dalam kategori keuangan negara. Bahkan dalam beberapa, bagaimana dengan ini Pak, keuangan BUMN? Itu dia. Nanti silakan diskusikan ya, ini apakah keuangan BUMN termasuk uang negara? Itu dia. Menarik itu untuk didiskusikan gitu ya. Oke, nanti kita diskusikan selanjutnya lah ya. Selanjutnya Pak, itu pasal 2.
Maka dalam konsep pasal 2 ini dia kerugian negara secara umum. Baik itu dilakukan secara dan ini biasanya menjerat kepada beberapa pihak yang secara umum melakukan kerugian negara, gitu ya. Tidak harus pejabat, tidak harus atas kewenangan atau atas jabatannya. Karena atas jabatan dan atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ataupun diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia itu masuk ke dalam kategori pasal 3. Maka pasal 3 ini yang membedakannya dari pasal 2 tadi, yaitu kedudukannya pada jabatan atau kedudukan. Itu ya, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diberikan atas jabatan atau kedudukan. Itu bedanya. Maka dalam pelaksanaan korupsi ya, baik itu menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, jika berkaitan dengan jabatan atau kedudukan itu masuk terkait di dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di sini dijelaskan bahwa ya setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atas suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka kita bisa pahami pembedanya antara pasal 2 dengan pasal 3 itu adalah jabatan atau kewenangan. Dan biasanya hukuman atas jabatan lebih berat daripada hukuman pasal 2. Pasal 3 itu lebih berat daripada pasal 2. Gitu ya. Kenapa? Karena tindak pidana yang dilakukan atas jabatan atau kewenangan itu memang pasti menyengaja. Gitu ya, pasti sekali menyengaja karena atas jabatan. Dia tahu itu peluang itu bisa dilakukan, maka dia lakukan. Di situ ya pembeda antara pasal 2 dengan pasal 3, dan ini dua pasal yang berkaitan dengan bagaimana tindak pidana korupsi yang berakibat kepada kerugian negara secara langsung. Bisa dipahami ya? Oke. Cukup. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan cantumkan di kolom komentar. Lebih dan kurang mohon maaf. Stay tune terus di channel Sam and I Connection. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.